Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Om Son Trip. Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke pantai Jung Pakis. Kebetulan saya masih berada di Pantai Sanggar yang berlokasi di Desa Jenggelungharjo, Kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Nah, saya akan berjalan ke arah barat menuju ke Pantai Jung Pakis. Mungkin nanti saya akan melewati Pantai Patuk Gebang, habis itu ke Pantai Jung Pakis. Jadi kalau ini Pantai Sanggar, nanti saya bergerak ke arah sana ya, ke arah barat itu. Saya akan mencari jalan setapak ke arah atas. Jadi saya milih yang agak mepet aja ke laut ya, supaya nggak terlalu kesasar menjorok ke sana. Dan di sana banyak perkebunan pisang, terutama pisang tanduk. Nanti kalau ada mang-mang di sana bisa nanya yang mereka yang memetik atau merawat pohon pisang. Biasanya banyak petani pohon pisang ya, yang kelihatan luasnya berhektar-hektar. Oke, jadi ke arah barat itu kalau dari pantai sini berarti ke arah sana ya, ke arah kanan. Kalau kita lagi menghadap pantai berarti pilih ke arah kanan ya. Nah, untuk mencapai Pantai Sanggar sendiri biasanya orang lebih enak melalui Pantai Sine ya. Jadi dari wilayah Kecamatan Kalidawir diarahkan ke Pantai Sine, baru nanti mengadakan perjalanan ke arah barat menuju ke Pantai Sanggar. Ya kalau bingung lihat Google Map, habis itu cari jalannya ya. Boleh juga sih lewat wilayah campur darat dan sebagainya ya. Yang jelas lokasinya di Tulungagung yang merupakan banyak pantai-pantai indah. Oke, saya akan berjalan. Oke, setelah sekian lama mendaki, saya berada di atas Pantai Sanggar. Nah, ini jalannya yang ke arah bawah ya, menuju ke Pantai Sanggar. Saya nanti akan melanjutkan perjalanan ke arah sana ya, terus menanjak ke atas sebelum nanti turun menuju ke Pantai Patuk Gebang. Nah, ini perjalanan cukup menantang karena semak-semak begitu tinggi nih. Jadi kalau bagian sana, bagian belakang Pantai Sanggar, ini ke arah depan ke sini nih. Masih tertutup ini, tapi ini bekas jalan. Hanya saja kelihatannya sudah lama nggak dilewati. Ya jadi begini deh, saya harus membuka semak-semak. Mana nggak bawa pisau atau arit ini. Ya sudahlah, manual, bismillah. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan selamat sampai kembali ke rumah. Amin. Nah, sekarang saya masuki area yang nggak ada semak-semaknya. Sebenarnya perjalanannya lebih mudah, hanya saja di sini saya nggak tahu jalannya yang mana ya, nggak ada bekas jalan. Kalau semak-semak tadi justru bekas jalannya ada, hanya saja suasananya sangat menghambat. Kalau petunjuk arah pantai ya di sana, di sebelah kiri saya, ke depan ke arah Pantai Patuk Gebang dan Jung Pakis. Oke ya, karena sulit jalan, saya mencoba cari alternatif jalan lain. Dan sebenarnya memang ada jalan yang lebih mudah yang langsung menuju ke Pantai Jung Pakis tanpa melewati Patuk Gebang. Dan saya sudah rugi 1 jam nih, lumayan capek ngos-ngosan karena naik. Hanya saja di sini cuaca kurang mendukung, jadi kelihatannya saya tidak melanjutkan ke Pantai Jung Pakis. Saya hanya akan meliput ke Pantai Sanggar saja, oke? Supaya penonton tidak kecewa ya. Kapan-kapan saya akan meliput Pantai Jung Pakis. Oke ya, inilah Pantai Sanggar yang sebenarnya jadi satu pantai dengan Pantai Ngalur. Hanya saja di situ ada bagian yang menjorok ke laut dan itu seringkali menutupi. Tapi kalau misalkan air surut, kadang kita bisa jalan kaki ke Pantai Ngalur. Dan di sebelah sana ada yang unik, mirip Nusa Penida yang ada di Bali ya, yang seringkali disebut dengan istilah Watu Selo Lawang. Nah, seperti apa kita lihat nih. Ya seperti itulah. Hanya saja masih sangat sulit untuk dijangkau ya. Jadi harus para petualang yang mencapai tempat itu. Dan kalau turun cukup bahaya karena gelombang air laut sewaktu-waktu naik. Karena memang ini pantai selatan yang cukup mengerikan ya. Nah, sementara di sebelah bagian barat ya, itu ada tebing untuk pemancingan. Kalau misalkan air surut, kita bisa jalan ke sana, jalan kaki ya, ke arah situ dan nanti naik ke tebing ya.
Ini bagian paling barat ya dari Pantai Sanggar. Dan di sini ada tebingnya. Kalau memungkinkan sih jalan ke sana ya, ke arah area di atas sana, dimana seringkali ada pemancing. Tapi saat ini kelihatannya lagi kosong. Jadi saya juga nggak akan ke sana. Nggak mau gambling sendiri lah. Nah, sebenarnya jalan ke arah sana masih memungkinkan. Kalau saya amati sih mungkin ya melakukan perjalanan ke situ, jalan-jalan-jalan. Ya, tapi ini resikonya lumayan parah. Kalau sampai ada ombak menerjang dan terhempas, batu-batu karangnya juga tajam-tajam. Kalau sudah terluka parah atau misalkan sampai tulang patah, ya ilmu berenang juga nggak ada gunanya ya. Jadi lebih baik saya cari jalur aman saja. Saya akan meliput ke arah timur, bagian timur dari Pantai Sanggar ini. Ini persis ya bagian tengah-tengah Pantai Sanggar. Dan di Pantai Sanggar ini banyak gazebo-gazebo yang bisa dijadikan tempat istirahat ya. Ada berapa ya? Ada sekitar 9 gazebo yang ada di sini. Nah, dari informasi yang saya dapat, sebenarnya Pantai Sanggar ini juga merupakan salah satu pantai tempat bertelurnya penyu hijau. Ada 4 pantai di Tulungagung ini yang menjadi tempat bertelurnya penyu hijau. Pertama Pantai Ngalur ya, kelihatan dari sini, sebelah sana itu Pantai Ngalur. Kemudian pantai yang di sini Pantai Sanggar. Kemudian kalau ke arah barat, Pantai Patok Gebang, dan berikutnya ke baratnya lagi nanti ada Pantai Jung Pakis. Nah, hanya saja kalau sudah bertelur kita tidak tahu telurnya di mana dan dilarang ya kita untuk mengambilnya. Moga-moga pantai ini aman, nggak terlalu ramai pengunjung. Karena kalau terlalu ramai pengunjung, maka penyu-penyu akan terganggu. Jadi setelah JLS ini jadi, justru pantai ini menjadi lebih sepi. Dan saya cukup senang kalau di sini agak sepi, karena ya penyu hijau tidak merasa terganggu ya. Jadi setelah bertelur mereka akan memendamnya di pasir dan kita nggak tahu persis di mana ya. Setelah itu penyu akan kembali ke laut. Nah, yang membedakan kura-kura dengan penyu itu sebenarnya adalah bentuk kaki tangannya ya. Kalau kura-kura itu punya jari di kaki tangannya, kalau penyu nggak punya. Penyu itu tangannya mirip dayung atau bisa dikatakan sirip karena dia lebih banyak di air dan dipakai untuk berenang. Sekarang saya coba ke ujung timur dari pantai ini. Oke ya, di sini ujung paling timur dari Pantai Sanggar ini ya, dimana di sini ada dinding pembatas yang berupa tebing terjal. Di baliknya sana adalah Pantai Ngalur. Kalau kita urutkan ke timur di wilayah Tulungagung ini nanti Pantai Ngalur, berikutnya nanti ke timur ada Pantai apa itu? Bukan pantai sih, Watu Selo Lawang, kemudian agak mutar nanti ke Pantai Sine. Sine itu terbagi dua ya, Pantai Sine untuk para nelayan dan Pantai Sine Cemoro Sewu. Berikutnya makin ke timur ada Pantai Dlodo, ada 2 macam Pantai Dlodo. Satu Pantai Dlodo Citra Gemilang, dan berikutnya yang sebelah timur lagi Pantai Indah Dlodo. Kenapa terpisah jadi 2? Karena yang sebelah barat itu punya wilayah Kalidawir, sementara yang sebelah timur nanti adalah punyanya Pucang Laban. Makin ke timur nanti akan ada Pantai Pucang Sawit. Berikutnya ada 2 pantai tapi saya lupa urutannya, Pantai Glogok dan Pantai Watu. Nah, ke timur nanti ada Pantai Kedung Tumpang, jadi mirip dengan itu ya tembok yang ada di situ, tapi cukup ramai dan banyak pengunjungnya. Ke timur lagi Pantai Kelinci, berikutnya nanti Pantai Lumbung, Pantai Pacar, makin ke timur Pantai Arakan, tapi jarang orang tahu Pantai Arakan ini, kurang terkenal. Tapi saya pernah ke sana dan memang pernah penuh petualangan. Berikutnya ke timur lagi nanti Pantai Molang, itu pantai yang paling timur di Tulungagung. Sementara sebelah timurnya ini berbatasan dengan Molang ya, satu pantai, kadang orang nyebutnya Molang, itu adalah Pantai Patok Nogo dan itu masuk wilayah Blitar. Nanti kapan-kapan akan saya liput tersendiri ya. Demikian tadi ulasan saya tentang Pantai Sanggar ya. Kalau ke Tulungagung jangan lupa kunjungi tempat ini, tempatnya cukup bagus, indah. Pasirnya pasir putih halus ya, jadi enak dipegang. Kalau saya coba ke sebelahnya Pantai Sanggar, Ngalur itu agak kasar ya. Di Pantai Sanggar ini lebih lembut pasirnya.
Demikian tadi ulasan dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Om Son undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.